Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman yang menonton video asistensi ini. Perkenalkan kembali, di sini gue Kamila Damayanti sebagai asisten mahasiswa kelas teknologi komposit khususnya untuk kelas uh, 03 dan juga KKI yang pada saat ini ingin memberikan asistensi kelas tambahan untuk meningkatkan pemahaman kalian nih dan juga persiapan untuk UTS mata kuliah teknologi komposit ini. Oke, sebelumnya untuk asistensi ini materinya itu gue ambil dari PPT-nya Prof. Ane, eh, karena gue sendiri ini adalah asisten mahasiswa di kelas 03 dan KKI yang merupakan kelasnya Prof. Ane. Terus selain itu juga gue ambil dari bukunya Prof. Ane yaitu Komposit Logam. Oke, mungkin langsung aja masuk ke materinya. Nah, ini adalah outline yang akan kita bahas pada asistensi kali ini. Ini ada 4 chapter. Yang pertama adalah pendahuluan tentang komposit, terus ada pembahasan tentang matriks dan juga reinforcement untuk matriks itu sendiri, terus ada daerah interface atau antarmuka dari komposit, dan juga yang chapter keempat ini akan dibahas tentang sifat mekanis komposit dan hubungannya dengan rule of mixture atau ROM. Oke, kita ke chapter pertama dulu. Ini adalah introduction yang akan dibahas tentang konsep dan struktur dasar komposit, terus tentang komposit aluminium dan aplikasi komposit. Oke, ini kita masuk ke introduction-nya terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal komposit nih, sederhananya kan itu kita kayak ngegabungin dua material, dua atau lebih material yang sifatnya beda, yang satu bisa lebih lemah atau yang satu bisa lebih kuat, biar hasilnya ini bisa lebih kuat lah, lebih sesuai dengan apa yang kita pengenin dari bahan aslinya gitu. Misal kita punya satu material yang ulet banget, terus kita punya satu lagi material yang kaku banget itu. Nah, dua material itu kita gabungin jadi material yang punya sifat ketangguhan yang bagus gitu. Jadi nggak ulet banget, nggak yang kaku banget gitu. Nah, kira-kira gambaran umumnya tentang komposit tuh kayak gitu. Terus contoh lainnya tuh kayak tembok. Kita ngeliat misal kalau orang lagi bikin rumah gitu, bikin tembok, itu kan banyak komponen yang digabungkan jadi satu di situ ya. Ada batu bata, ada kerikil, ada semen, ada baja tulangannya gitu. Nah, semua itu menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan struktur bangunan sifat dari tembok yang kuat gitu. Jadi kalau misalkan kita bangun tembok, kalau misalkan kita cuma pakai batu bata sama semen doang gitu, tanpa ada penyangganya atau tulangannya, itu biasanya kan gampang roboh atau gak bakal kuat menahan beban tekan yang tinggi dari bangunan kayak gitu. Jadi pada intinya komposit ini akan menggabungkan sifat dua atau lebih material untuk menjadi sebuah material yang kita sebut komposit, material baru dengan kekuatan yang lebih unggul gitu loh. Nah, komposit ini juga sebenarnya bukan cuma campuran biasa, tapi di dalamnya itu ada ikatan nih, ikatan eh, antar material, matriks dan juga penyusunnya gitu. Nah, ikatan itu maksudnya ibarat kayak jembatan. Jembatan untuk bisa mentransferkan tegangan luar atau beban yang diberikan kepada matriks menuju penguat atau reinforcementnya gitu. Kalau misalkan ikatannya lemah nih, ya jembatannya bakal putus. Ya berarti yang berarti kompositnya itu gagal, dia nggak jadi kuat gitu. Cuma kalau misalkan jembatannya yang kita bangun ini kokoh, terus kuat berdiri, dapat menahan beban, berarti ibaratnya ya ikatan yang terbentuk antar permukaan matriks dan komposit ini itu bagus dan menghasilkan komposit yang bagus gitu.
Nah, oke. Nah, di dalam komposit ini ada dua pemain utamanya nih, yaitu ada matriks dan juga ada si ini penguat reinforcementnya. Matriks ini adalah fasa utama. Biasanya tuh jumlahnya bakal lebih besar, lebih banyak, 50% lebih. Ya, di dalam komposit yang tugasnya untuk menahan sifat penguat atau reinforcement dan juga untuk meneruskan beban. Sedangkan penguat atau reinforcement itu adalah fase kedua yang dimasukkan ke dalam matriks yang tujuannya untuk meningkatkan kekuatan sesuai dengan namanya penguat gitu. Dan karena penguat atau reinforcement inilah komposit bisa punya nilai mekanis atau kemampuan mekanis yang lebih tinggi gitu. Nah, ini ibaratnya ini matriks, ini reinforcement, matriks dan reinforcement kalau digabungkan itu akan menjadi buah komposit gitu. Nah, secara umum ini untuk awalan awalan aja, hmm, reinforcement itu punya dua bentuk. Yang pertama itu nah, kita sebut sebagai continuous reinforcement. Nah, continuous reinforcement itu kita bisa lihat gambarnya nih ada di sini. Itu bentuk seratnya itu panjang, terus arahnya lebih satu arah dan nggak putus-putus gitu, panjang dari ujung ke ujung, tersambung, gak ada yang putus gitu. Nah, karena bentuknya yang kayak gini, itu pada saat dikasih beban, sifatnya bakal kuat di satu arah. Jadi ibaratnya nih, ini kan seratnya bentuknya vertikal. Kalau misalkan kita kasih beban ke arah atas sama ke arah bawah, itu bakal kuat banget menahan bebannya nih. Sedangkan kalau misalkan kita kasih beban arahnya tegak lurus, ini ya kayak ke arah sini sama ke arah sini, ibaratnya kayak gitu, ke arah kanan atau ke arah kiri, eh, itu nggak terlalu kuat untuk menahan bebannya. Ya, kayak gitu. Terus sedangkan kalau discontinuous reinforcement itu bentuk seratnya kecil-kecil, lebih pendek-pendek dan juga acak nih susunannya kayak gini. Karena bentuk seratnya yang lebih pendek-pendek dan bisa acak tersebar acak, itu dapat menahan beban yang lebih seragam sama di segala arah. Jadi kalau misalkan mau dikasih beban ditarik ke kanan kiri ke atas bawah, itu kemampuan untuk menahan bebannya tuh sama gitu di arah sini, sisi sini, sisi sini, sisi sini, semuanya tuh sama gitu. Nah, kalau dibandingkan continuous reinforcement itu produksinya lebih mahal, sedangkan discontinuous reinforcement atau komposit dengan matriks yang seratnya lebih acak atau lebih pendek itu biaya produksinya lebih rendah. Tuh. Oke, terus selanjutnya em, komposit yang paling banyak digunakan di industri saat ini itu adalah aluminium metal matrix composite gitu. Ini masuk ke dalam klasifikasi metal matrix composite gitu ya. Ini banyak banget digunakan di industri saat ini. Industri otomotif, industri aerospace, industri manufaktur, pokoknya banyak banget sih dipakainya gitu. Nah, kenapa banyak dipakai? Karena kita lihat nih, sifat aluminium itu kan ringan, mudah difabrikasi gitu. Mudah difabrikasi. Nah, industri itu banyak mencari material yang sifatnya seperti itu gitu, ringan, mudah difabrikasi karena untuk ya bisa menurunkan cost, bisa mempermudah pekerjaan pabrik gitu ya. Pokoknya lebih lebih menguntungkan lah daripada material misal baja yang beratnya tuh lebih berat gitu atau density-nya lebih berat dibanding si aluminium ini gitu. Tapi aluminium ini punya kekurangan, yaitu di eh, modulus elastisitasnya yang nggak terlalu tinggi sama ketahanan ausnya itu nggak sebesar material lainnya gitu lah. Sehingga aluminium ini harus dipadukan dengan material lainnya atau kita sebut sebagai penguat di sini atau reinforcement gitu ya. Jadi
kita sebutlah aluminium ini sebagai metal matriks komposit. Jadi aluminium berperan sebagai matriks dan komponen lainnya itu adalah reinforcement yang digunakan untuk penguat sebagai penguat untuk bisa meningkatkan sifat aluminium yang kurang tadi gitu. Jadi sifat aluminium yang modulus elastisitasnya rendah itu bisa ditingkatkan dengan penambahan reinforcement. Nah, contohnya yang banyak digunakan itu ada aluminium oksida ya, sama ada silikon carbide itu banyak digunakan. Nah, untuk aluminium metal matrix composite ini ada tiga metode utama yang banyak digunakan untuk membuat aluminium metal matrix composite ini. Yang pertama, ini ada stir casting. Nah, stir casting ini eh, itu kita mencampurkan reinforcement yang merupakan keramik ini ya. Contohnya ini kayak aluminium oksida sama silikon carbide yang merupakan keramik ini ke dalam molten metal dalam keadaan diaduk gitu. Jadi metal nih melt cair gitu. Nah, itu harus diaduk dulu sampai ngebentuk kayak ada tornado pusaran gitu. Nah, diaduknya sampai ke posisi kayak gitu sampai ada putaran gitu lah. Terus jadi kayak ada gimana ya? Kemudian sampai muter-muter-muter kayak gini nih di dalam suatu wadah. Terus baru habis itu dimasukin ke dalamnya si masuklah ke dalamnya ini sih reinforcementnya nih masuk reinforcementnya masuk ke sini gitu dalam keadaan putar gitu. Nah pada saat kondisi itu diharapkan si reinforcement ini dapat terdispersi, dapat larut, dapat merata ke seluruh bagian molten metal dan kemudian terperangkap di dalam molten metal tersebut dan menjadi sebuah komposit gitu. Nah, proses ini tuh sebenarnya sederhana dan ekonomis, tapi distribusi penguatnya itu bisa jadi tidak merata kalau misalkan pengadukannya tuh juga nggak yang maksimal banget gitu. Nah, selanjutnya kedua ini ada powder metalurgi. Nah, kalau powder metalurgi ini em, kondisi materialnya itu serbuk. Si logamnya itu dalam keadaan serbuk. Kalau ini kan tadi molten metal ya. Nah, kalau ini, kalau di powder metalurgi dalam keadaan serbuk gitu. Jadi logam, partikel serbuk si logam atau si aluminium ini dalam keadaan serbuk dicampur dengan partikel si keramiknya gitu, sama-sama bubuk. Nah, setelah dicampur, mau diaduk-aduk, terus habis itu dikompaksi. Nah, kompaksi ini itu tuh ditekan, dipadatkan gitu lah. Dipadatkan, kemudian disintering nih, dipanasin biar terbentuk ikatan antara si aluminium dan juga keramik. Aluminium sebagai matriks, keramik sebagai reinforcement. Tuh. Terus ada juga teknik infiltrasi di mana pada teknik ini reinforcement itu udah di preform, udah dibentuk terlebih dahulu lah misalnya kayak nih SiC atau Al2O3-nya ini udah terbentuk dulu. Kemudian udah kayak ada cetakannya gitu. Terus habis itu baru deh aluminium masuk ke dalam rongga-rongga si reinforcement ini baru membentuk sebuah komposit, padatan komposit. Lebih kayak gitu. Oke, next lanjut masuk ke bagian chapter kedua, yaitu kita bahas tentang matriks dan juga penguat atau reinforcement. Nah, pada bab ini akan dibahas tentang fungsi dan klasifikasi dari matriks dan juga penguat. Terus akan dibahas lebih lanjut juga tentang jenis-jenis reinforcement dan pengaruhnya terhadap sifat mekanis dari komposit. Oke. Nah, yang pertama ini akan kita bahas dulu tentang komposit. Jadi seperti definisi yang udah disebutkan di awal tadi, matriks itu merupakan komponen utama sebagai pengikat dengan dengan komposisi minimum 50% gitu. Nah, untuk fungsi matriks sendiri nih, kayak biar kita lebih kebayang sama fungsinya, kita ibaratkan nih kayak yang gue bilang tadi, bahwa sebuah komposit itu ibaratnya tembok ya. Nah, ibaratnya kita pakai perumpamaan tembok kayak gini nih, tembok kali ya biasanya nih. Nah, ini ibaratkan nih si
Si yang abu-abu ini itu matriks. Sedangkan yang batu ini adalah fiber. Nah, oke, jadi komponen utamanya udah ada nih pengibaratannya, pengumpamaan dari komposit itu. Jadi matriks itu ibarat semen, sama batu ibarat fiber. Nah, fungsi fiber yang pertama nih, mengikat serat fiber agar tetap menyatu dengan struktur. Gitu. Jadi ibaratnya gini kan fibernya ini batu, sama semennya ini matriks. Kalau misalkan batu kita susun aja, susun sedemikian rupa, untuk bisa membangun tanggul ya, untuk membangun tembok pembatas antara air kali dengan ini misal pemukiman warga, itu nggak bisa terbentuk tembok yang kokoh, tembok yang kuat kalau misalkan nggak ada si semen atau matriks ini yang mengikat si batu satu dengan batu lainnya dengan batu lainnya dan semua batu lainnya gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu, mengikat. Maksud mengikat tuh kayak gitu. Terus yang kedua, memberikan kekakuan dan bentuk pada material. Nah, kekakuan dan bentuk pada material. Nah, kalau misalkan fiber doang nih, nggak ada matriks, nggak bisa kaku. Jadi kayak fiber kan sifatnya, eh, fiber sifatnya tuh ibaratnya ya kayak misal batu ini, batu diam sendiri tanpa adanya semen. Batu, kalau misalkan batu sendiri nggak ada semen, dia gampang banget goyang, gampang banget runtuh, gampang banget rusak kalau misalkan nggak ada yang mengikat, nggak ada yang ngasih bentuk ke batu itu gitu. Jadinya material gampang gampang rapuh gitu. Makanya di sini fungsi matris itu dapat memberikan kekakuan dan bentuk pada material. Kemudian menjaga orientasi serat. Ya dia jadi kayak mengunci gitu, ibaratnya kayak ya biar si serat tuh stay di situ, mengikat di situ, menahan beban di situ gitu. Terus juga nih, ya fungsi utamanya nih mentransfer beban ke dan antar serat gitu. Jadi beban saat diberikan ke dalam komposit itu akan ditransfer, jadi dia kena matriks, matriks ini akan mentransfer lagi bebannya ke si fiber, si penguatnya itu gitu. Terus yang terakhir fungsi matriks adalah dapat memperlambat perambatan retak gitu. Jadi dia kayak dapat menghambat retak, eh, dapat menghambat retak gitu. Terus di dalam matriks ini ada klasifikasinya lagi gitu berdasarkan material materialnya gitu. Jadi matriks itu ada 3 macam material yang banyak digunakan sebagai matriks. Itu yang pertama, ada polimer matrix composite. Terus yang kedua ada metal matrix composite dan juga ada ceramic matrix composite gitu. Yang pertama dulu nih ada polimer matrix composite. Yang banyak material polimer yang banyak digunakan sebagai matrix itu ada thermoset dan juga thermoplas gitu. Nah, thermoset dan thermoplas ini banyak digunakan sebagai polimer matrix composite itu karena sifatnya yang ringan dan mudah dibentuk, namun lemah secara mekanik. Contohnya kayak misal polimer ini termoset itu kan rantai rantai rantainya ya. Kita ngomongin rantai lagi, balik lagi ke kelasnya Prof. Calit. Eh, entitas terkecilnya, ikatan yang menggabungkan entitas terkecil itu ya termoset kan rantainya bentuknya cross linking. Kalau thermoplas itu amorf gitu kan, rantai panjang yang berbelit-belit gitu ya. Nah, sifatnya termoset itu kan kaku ya, kaku, sedangkan termoplas itu lebih fleksibel, lebih lentur gitu. Nah, sifat tersebut tuh bisa menjadi kelemahan sifat mekanik dari material matriks komposite itu. Dan juga kita tahu bahwa polimer itu titik kelelehnya nggak setinggi metal matriks komposite, sehingga itu bisa menjadi kelemahan utama bagi si polimer gitu. Nah, maka dari itu, karena adanya kelemahan tersebut dan juga adanya sifat keunggulan polimer,
itu berupa ringan mudah dibentuk dan lainnya, itu bisa dimodifikasi dengan penambahan reinforcement atau penguat yang dapat meningkatkan sifat mekanik polimer gitu. Nah, yang biasa, nah jenis jenis reinforcement yang biasa digunakan dalam PMCS ini itu ada serat karbon yang sifatnya kuat dan kaku, terus ada serat kaca yang harganya cukup terjangkau, murah dan juga tahan korosi, dan juga ada Kevlar nih yang tahan impact gitu. Nah, tujuan utama biasanya penambahan PMC, penambahan reinforcement dalam PMCC ini adalah untuk menaikkan stiffness, kekakuan, dan juga kekuatan dari polimer itu sendiri. Nah, selanjutnya, ini ada metal matrix composite. Nah, material yang banyak digunakan dalam metal matrix composite itu adalah aluminium, magnesium, dan juga titanium. Ketiganya berperan sebagai matriks. Oke. Nah, kita tahu bahwa logam itu punya density yang tinggi dan juga gampang dan bisa mengalami creep pada temperatur yang tinggi, mudah memuai dan juga ketahanan ausnya itu bisa jadi rendah gitu ya. Nah, ini kita contohnya tuh misal kayak di aluminium, kayak yang tadi kita bahas nih, kayak yang sebelumnya kita sudah bahas aluminium gitu. Jadi ya pokoknya ibaratnya eh matriks ini punya sifat yang lemah, yang harus kita improve. Nah, cara mengimprove sifat itu adalah dengan menambahkan si reinforcement ini gitu. Nah, dalam metal matrix composite reinforcement yang banyak digunakan itu ada SiC dan juga Al23 yang tadi sudah dibahas di aluminium metal matrix composite yang sifatnya itu keras, tahan suhu tinggi, tidak mudah terdeformasi. Selain itu juga ada serat karbon yang sifatnya kuat dan juga ringan. Oke, terus selanjutnya ini ada ceramic matrix composite. Itu. Nah, ceramic matrix composite ini itu em, material yang biasa banyak digunakan adalah silikon karbid dan juga Al2O3. Dan matriks keramik ini tuh sifatnya brittle dan juga toughness dan juga tidak tahan impact sehingga harus dipadukan lagi dengan reinforcement untuk meningkatkan sifatnya itu biar lebih 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 toughness lebih kuat gitu ya. Oke, nah biar oke. Nah, reinforcement yang banyak digunakan itu sama aja kayak jenis keramik yang digunakan sebagai matriks biasanya ya. Itu karena yang dapat menahan penambahan retak, meningkatkan toughness juga gitu. Oke, lanjut sekarang next kita bahas tentang reinforcement atau penguat nih. Oke. Jadi sama seperti definisi sebelumnya, penguat itu adalah sebenarnya fase kedua yang ada di dalam komposit, bukan fase utama, tapi fase kedua yang tugasnya untuk menahan beban gitu. Nah, untuk awalan dari reinforcement ini sendiri, komposit em, menurut jenis reinforcementnya, di dalam komposit, reinforcement itu mempunyai bentuk, tiga jenis gitu. Ada yang particulate, ada yang fiber, ada yang structural. Nah, yang particulate itu bentuk reinforcementnya itu berupa partikel nih kayak gini, bulat-bulat itu. Sedangkan fiber itu bentuk reinforcementnya berupa serat-serat. Tapi seratnya ada yang panjang, ada yang pendek. Orientasinya juga beda nih, arah orientasinya beda. Sedangkan kalau structural itu tuh lebih ke ada plat-plat yang disusun berlapis kayak gini bentuknya. Nah, oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama di sini ada particulate reinforced composite. Nah,
Particulate reinforced composite ini adalah penguat partikel yang cara kerjanya itu mirip mechanical hardening, yang dimana itu dapat kekuatan materialnya itu didapat dari menghambat pergerakan dislokasi melalui kehadiran partikel ini gitu. Jadi pada saat komposit diberikan beban, itu terjadi pergerakan dislokasi ini. Nah, karena adanya kehadiran partikel di sini, dislokasi ini bisa jadi terhambat, tidak bisa bergerak, atau mungkin kekuatannya melemah gitu ya. Jadi, ya dislokasi nggak akan berlanjut lagi dan material akan menjadi kuat gitu. Nah, nah, dalam reinforcement ini ada dua macam, dibagi dua macam lagi. Ada yang ukurannya besar dan ada yang ukurannya nanopartikel gitu. Untuk yang ukurannya besar, large particle, ini sifatnya itu membatasi deformasi. Maksudnya gimana? Ini mirip kayak gambar ini nih. Ini yang large particle. Jadi pada saat ada dislokasi, ini kan ya kayak menjalar gini ya, set jadi ya. Ini ada misalnya si dislokasinya jalan dia menjalar masuk nih matriks, lewatin matriks dulu, terus ketahan nih di sini di partikelnya gitu. Nah, pada saat dislokasi berhadapan dengan partikel yang besar, mekanisme yang terjadi itu adalah shearing atau shearing. Dia jadi bakal memotong, melewati si partikelnya itu gitu, si dislokasinya itu. Nah, untuk melewati, untuk memotong, untuk nge-shear si partikelnya ini membutuhkan energi yang besar gitu. Sehingga pada saat eh dislokasi ini memotong si partikelnya ini, energinya eh, akan berkurang gitu. Jadi beban-bebannya akan ditahan lebih besar gitu. Jadi bisa menahan lebih besar, menahan beban lebih besar. Jadi partikel ini menanggung sebagian besar beban nih, makanya jadi bisa kepotong kayak gini gitu. Jadi adanya shearing ini menandakan bahwa partikel yang besar ini dapat menanggung sebagian besar beban gitu. Nah, kayak gini. Sedangkan pada dispersed nanopartikel, ini pada partikel yang ukurannya lebih kecil, itu itu tuh sifatnya lebih ke menghambat dislokasi gitu. Jadi ini dislokasi nih, ukurannya sama ibaratnya nih, kayak si partikel ini karena ukurannya nano kan. Nih, nah di sini nih, ini ukuran ini sama kayak ukuran si partikelnya ini gitu. Jadi pada saat dislokasi bergerak masuk ke dalam komposit dengan reinforcement berukuran nano, dislokasi itu akan tertahan karena partikel yang berukuran nano itu jaraknya sangat rapat, ruang kosongnya itu tidak ada gitu. Jadi pada saat dislokasi merambat, yaitu akan langsung tertahan oleh si partikel kecil ini nih. Jadi benar-benar stop, dia berhenti gitu. Makanya benar-benar di sini sifatnya itu menghambat. Sedangkan kalau misalkan di large particle, dia membatasi deformasi gitu. Dia nggak, jadi deformasi, jadi dislokasi ini masih sempat sempat jalan gitu lah ya. Jadi tapi nggak maksimal gitu, nggak sampai mentok, nggak sampai fracture gitu kan. Makanya ini lebih ke membatasi. Kalau large particle itu membatasi, kalau disperse nanopartikel itu lebih ke menghambat gitu. Oke, sekarang lanjut nih ke fiber reinforced composite gitu. Nah, kalau fiber reinforced composite ini kebanyakan nih di industri atau kita lebih sering dengar sih tentang eh, jenis komposit ini gitu.
banyak juga dipakai di industri otomotif kayak untuk bodi mobil balap, raket tenis, sampai badan pesawat gitu. Nah, itu kebanyakan pakai fiber reinforced composite. Nah, mekanisme kerjanya itu tuh dengan cara terjadi transfer beban, nih transfer beban dari serat melalui antar muka. Oh ya, sorry sorry. Terjadi transfer beban ke serat melalui antar muka. Nah, antar muka ini nanti akan kita bahas ya di next slide gitu. Jadi serat itu akan menanggung beban utama gitu ya. Jadi kalau misalkan uh, energi retakan terlalu besar atau ikatan terlalu lemah, itu akan terjadi pull out nih atau seratnya bakal tercabut gitu ya. Kayak ibaratnya kayak gitu. Nah, kita sudah bahas tadi di awal bahwa bentuk reinforcement itu ada continuous sama discontinuous ya. Nah, itu masuknya ke dalam fiber, jenis fiber nih tadi. Kalau continuous itu tadi kan yang panjang-panjang itu, yang panjang-panjang susunannya kayak gini. Gini ya. Nah, sedangkan kalau discontinuous dia yang kayak gini, set, 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 pokoknya yang apa yang pendek-pendek lah. Oke. Oke, ingat lagi gitu. Nah, untuk fiber reinforced composite itu ada dibagi lagi menjadi 4 jenis. Ada undi, uni, unidirectional, unidirectional, ada bidirectional, ada yang align sama yang randomly oriented. Tuh. Nah, kalau uni, unidirectional itu arahnya sama. Nih, dari ujung ke ujung sama semua nih. Berlapis-lapis pun arahnya tetap sama. Sedangkan kalau bidirectional, ini seratnya dianyam tegak lurus 90 derajat. 90 derajat. Jadi, em, kompas itu berlapis-lapis. Nah, setiap lapisannya, arah arah seratnya itu berbeda. Jadi, ini lapisan pertama. Lapisan kedua, arahnya kayak gini. Gitu. Jadi beda arah tiap lapisan. Nah, nanti kalau ada lapisan ketiga, itu arahnya beda lagi. Nih, bedanya 90 derajat gitu. Dan balik lagi nih, unidirectional. Itu sih, pokoknya penjelasannya mirip kayak yang tadi awal ya. Yang pokoknya seratnya panjang-panjang kayak gini, itu sifatnya anisotropik, kuat pada satu arah aja gitu. Oke, ini untuk oke. Ini pembagian untuk continuous fiber. Sedangkan untuk discontinuous fiber itu pembagiannya ada yang align sama ada yang random. Kalau yang align itu serat pendeknya disusun searah. Jadi kayak set ini, set, set ini. Walaupun pendek-pendek dia tetap searah. Ya, nih kayak gini. Gitu. Sedangkan kalau yang random itu benar-benar acak banget bentukannya nih dan pendek-pendek. Nah, sifatnya sama kayak yang tadi kita bahas di awal bahwa isotropik. Sifatnya kuat di segala arah. Sifatnya kuat sama-sama kuat di segala arah. Tuh. Jadi mau dikasih beban ke atas, ke bawah, kanan, kiri itu bakalan sama kuatnya, sama sifatnya gitu. Nah, di dalam fiber reinforced composite itu ada faktor penentu keberhasilan serat atau fiber dalam menahan beban gitu. Yang pertama, itu ada di aspek rasio antara panjang si matriks dan juga diameternya. Di mana semakin besar rasio, maka akan semakin efisien beban dapat ditransfer ke fiber. Nah, yang kedua ini ada panjang kritis serat gitu. Jadi untuk ukuran fiber ini terlalu panjang itu nggak baik dan terlalu pendek pun juga nggak baik gitu. Jadi harus kita harus mengetahui panjang kritis serat tuh seberapa sih di di mana atau di kondisi mana sih dia optimal dalam menahan beban gitu. Terus yang ketiga ini ada bonding ikatan antara si
reinforcement, dan juga matriks gitu. Nah, ini akan menentukan keberhasilan serat juga nih dalam menahan beban gitu. Terus yang keempat, ini ada arah serat nih, tadi yang isotropi atau anisotropi. Yang dimana kalau misalkan searah, kalau misalkan beban, nah kalau misalkan isotropi yang tadi nih, kalau misalkan bebannya itu searah dengan arah, bebannya searah dengan arah fiber, dia bakal kuat banget. Nah, itu isotropi. Kalau misalkan anisotropi, dia mau dikasih beban ke atas, ke bawah, kanan, kiri, atas, bawah. Itu sifatnya sama-sama kuat, itu sifatnya anisotropi. Nah, itu makanya mempengaruhi sifat material. Tuh. Nah, jenis-jenis serat yang banyak digunakan, itu ada serat ini, silikon dioksida, sifatnya amorf, ada I-glass, ada S-glass, ada juga em, serat ini Kevlar, dan juga karbon gitu. Oke, sekarang lanjut ke jenis reinforcement yang struktural gitu. Nah, di struktural reinforced composite ini, itu kita lebih ke melihat bagaimana material itu disusun secara sedemikian rupa biar menghasilkan performa yang maksimal gitu. Nah, mekanismenya itu, jadi lapisan ini bakal disusun berlapis-lapis atau selang-seling yang kemudian nanti dari bentuk tersebut, dari susunan material tersebut, beban dapat disebarkan ke berbagai arah permukaan sehingga nanti akan terjadi nih momen inersia, kalau dikasih beban itu dapat ditahan gitu dan membuat material jadi lebih kaku tapi sifatnya tetap ringan gitu. Nah, bentuknya tuh ada dua, ada yang laminat, ada yang sandwich kayak gini. Kalau laminat itu tuh terbentuk dari susunan plat-plat kayak gini nih. Nah, biasanya arahnya tuh arah orientasinya tuh beda-beda. Jadi dalam plat ini tuh biasanya bakal ada serat juga, serat. Nah, nanti biasanya disusunnya beda-beda nih. Ada yang arahnya 0 derajat, ada 45 derajat, serong kanan, serong kiri gitu ya. Jadi biar bisa distribusi bebannya tuh merata gitu. Sedangkan kalau yang sandwich panel ini, itu tuh ada lapisan honeycomb nih. Ini nih, honeycomb. Honeycomb nih, sarang lebah nih. Nah, honeycomb ini, yang putih ini nih, tengahnya tuh bolong. Jadi, biasanya em, komposit yang punya sandwich panel, itu tuh benar-benar ringan banget, tapi sifatnya kaku, bisa kaku gitu ya. Ringannya tuh karena tadi ada rongga-rongga di dalamnya gitu. Dan kakunya itu tuh karena di sini banyak di honeycomb itu kan ibaratnya kayak banyak tiang-tiang penyangganya gitu ya. Makanya si sifatnya tuh bisa lebih kaku gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke oke, kita lanjut ke bagian daerah antarmuka komposit. Jadi, di bab ini kita bakal membahas tentang daerah antarmuka atau interface dan ngebedain antara interface dan juga interface ya, antar muka dan juga interfasa dan juga hubungannya dengan teori adesi dan juga wetting pada matriks terhadap penguat berdasarkan sudut kontak antara keduanya. Itu. Oke, jadi interface. Interface itu, nih kita lihat gambar ini ya, gambar ini. Yang coklat muda ini adalah matriks. Yang coklat tua adalah interface. Nah, interface, yang coklat
tua adalah fiber. Nah, posisi interface itu tuh benar-benar ada di permukaan terluarnya si fiber gitu. Jadi benar-benar dia sebagai pembatas antara si fiber dan juga matriks gitu. Jadi ibaratnya nih kayak area kontak dia bertemu antara fiber sama matriks gitu ya. Nah, apa yang terjadi di dalamnya? Di interface ini terjadi transfer tegangan tuh antara matriks dengan fiber. Terus habis itu juga matriks sama fiber ini kan punya sifat yang berbeda. Nah, itu dihubungkan melalui interface ini. Dan juga ini tuh kayak jadi pokoknya tempat area di mana transfer tegangan antara matriks dan fiber tuh terjadi gitu ya. Kalau pokoknya pokoknya kalau misalkan interface-nya bagus, area kontaknya bagus, sorry sorry, kalau area kontak antara fiber sama matriksnya ini terlalu kuat, itu itu sebenarnya bagus karena beban dapat ditransfer secara sempurna. Tapi kekuatannya bakal meningkat. Nah, tapi bakal menyebabkan material jadi brittle gitu. Jadi nggak ada kesempatan untuk melonggar gitu loh. Jadi benar-benar pada saat diberikan beban karena ikatannya kencang banget. Jadi kalau misalkan pada saat tidak kuat menahan beban lagi itu langsung crack, langsung putus terpisah gitu antara si fibernya dengan si matriksnya. Makanya terus habis itu juga kalau misalkan interface-nya lemah itu bisa menyebabkan fiber pull out atau terlepas. Jadi kayak misal nih matriks nih, ini matriks ya. Terus ini sih sorry itu fiber yang merah fiber, yang ini adalah matriks nih. Nah, kalau misalkan nah ini kalau misalkan nih nah ini nih interface tuh garis tipisnya ini nih, garis tipis itu. Kalau misalkan ikatannya lemah, bakal terjadi fiber pull out. Jadi pada saat pada saat diberikan beban karena ikatannya nggak kuat, jadi gampang terlepas, terpisah. Makanya fiber pull out gitu. Kekuatannya akan turun, tapi toughness-nya bisa naik gitu. Makanya interface ini harus dalam kondisi yang optimal. Jangan terlalu kuat, tapi jangan juga yang terlalu lemah gitu. Nah, selanjutnya nih ada interface atau antarfasa, di mana ini merupakan daerah transisi antara fiber dan matriks. Lokasinya itu ada di sekitar interface gitu. Jadi ini tuh kayak area area terjadinya ikatan antara si sorry area di mana oke kita kesini dulu deh, kita kesini dulu ya. Kenapa ada interface atau ada antar pasar? Kenapa ada antar pasar gitu? Oke, jadi fiber sama matrix itu kan propertiesnya beda ya. Contohnya nih kayak si modulus elastisitas. Modulus elastisitas si fiber itu tidak sama dengan matriks di mana fiber itu lebih kaku dan matriks itu lebih bulat gitu kan. Nah, pada saat material itu ditempelin, kalau ditempelin doang, itu tuh bakal timbul mismatch, kayak nggak nyambung aja gitu loh. Nah, kalau nggak nyambung, itu bakal menimbulkan stress concentration. Jadi materialnya bakal lebih lemah nih, kayak ya interface-nya lemah gitu. Jadi nggak bisa mengikat dengan baik gitu sehingga perlu adanya area di antara keduanya itu area transisi gitu. Nah, area transisi ini maksudnya apa? Jadi area transisi ini kayak area penyesuaian antara sifat yang berbeda antara fiber dengan matriks gitu. Jadi kayak area penetralan antara kedua sifat yang berbeda gitu atau area pencampuran kedua sifat tersebut menjadi satu ikatan gitu. Jadi
Tujuannya tuh ini untuk mengurangi mismatch ini saat fiber terhadap sifat fiber dan juga matriks yang berbeda dan membuat transfer tegangan jadi lebih smooth gitu. Jadi kan pada saat misal ada tegangan masuk beban masuk set, jadi dia nih em, awalnya ulet. Kalau misalkan nggak ada interface, dia langsung masuk ke si fiber yang kaku. Wah, itu susah banget nih gitu kan. Jadi perlu adanya area interface. Jadi pelan-pelan dia masuk ke area yang kaku gitu. Tuh, makanya perlu ini interface ini sangat perlu sebagai zona transisi gitu. Dan juga ini dia bertindak sebagai adhesive layer, area yang mengikat, lapisan yang mengikat antara fabriks dan fiber dan juga matriks gitu. Nah, ini tuh juga uh, di sekitar fiber dan juga matriks ini ada yang namanya coating. Jadi di ya pokoknya sekitar sini deh. Di 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 sekitar fiber, tapi masih di dalam area interface itu nggak di luar interface ya. Dalam fiber yang tujuannya untuk melindungi fiber dan juga meningkatkan ikatan antara matriks dengan fiber gitu. Nah, lanjut kita masuk ke teori adesi dan juga pembasahan. Oke, jadi nah adesi nih. Teori adesi itu adalah kemampuan di mana dua material, ibaratnya fiber sama matriks dalam komposit ini ya, itu fiber sama matriks untuk menempel dan tetap terikat melalui interaksi yang terjadi di area interface atau interface ya. Sedangkan wetting itu adalah kemampuan cairan, ibaratnya di komposit ini adalah matriks ya, untuk membasahi permukaan si fiber, untuk mengelapisi si fiber, mengelilingi si fiber itu gitu ya. Jadi kemampuan matriks untuk bisa menyelimuti si fiber itu gitu. Nah, kedua teori ini sangat berhubungan satu sama lain. Di mana? Ya, wetting itu kan kemampuan cairan, kemampuan matriks untuk membasahi fiber gitu. Kalau misalkan matriks itu bisa membasahi dia. Ini 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 ibarat komposit ya. Nih. Terus ini nah ini sih misal ini sih apa? Fiber. Ini adalah fiber ya. Nah, ya. Nah, dan ruang kosong ini tuh adalah si matriks ya. Ruang kosong ini ibaratnya matriks nih, bakal ungu semua nih. Nah, kemampuan basah tuh matriks nih bisa mengelilingi, membasahi sekeliling si fiber ini gitu. Kalau misalkan fiber ini bisa membasahi semua permukaan fiber, bisa mengelilingi semua permukaan fiber ini, berarti kita anggap itu adalah kondisi wetting yang baik gitu ya. Nah, secara teorinya, wetting yang baik itu ditunjukkan dengan sudut kontak atau area kontak dari si fiber dan matriks yang luas. Nah, nah, kalau misalkan keadaan tersebut sudah tercapai, maka matriks dan fiber itu bisa membentuk ikatan dan menempel satu sama lain. Sehingga pada saat diberi beban, matriks akan dapat mentransfer beban ke fiber. Nah, untuk menentukan, nah, ikatan yang terjadi itu bisa menentukan seberapa mampu transfer beban itu terjadi secara optimal. Kalau misalkan adisi atau ikatannya kuat, itu load transfernya akan berjalan efektif. Sedangkan kalau adisinya lemah, itu bisa terjadi debonding atau fiber bisa terlepas gitu. Nah, selain itu,
Di wetting, wetting kemampu mau ini ya, kemampuan cairan matriks membasahi permukaan fiber itu juga dipengaruhi oleh surface energy. Nah, surface energy itu adalah energi berlebih di permukaan material yang disebabkan adanya gaya yang tidak seimbang dan membuat permukaan menurunkan energinya. Surface pada kondisi surface energi yang tinggi itu wetting akan baik. Nah, kondisi wetting yang baik itu dapat dilihat dari ini sudut kontak nih, sudut kontak antara fiber dan juga matriks. Semakin kecil, semakin kecil sudut kontaknya, maka wetting akan semakin baik. Surface energinya tinggi dan kemampuan endesinya juga akan kuat. Tuh. Nah, kekuatan interaksi antara matriks dan fiber itu diukur dengan work of adhesion. Nah, work of adhesion itu diturunkan dari rumus-rumus berikut. Nah, ibaratnya tuh kayak gini ya. Ini adalah gamma. Gamma itu tuh adalah surface energy. Jadi pada saat nih, ibaratnya nih, ini S itu adalah si solid, liquid, vapor ya, SLV. Ibaratnya nih solid itu si fiber, liquid itu si matrix, dan vapor tuh ya kayak ruang kosongnya gitu ya. Nah ini nih misal ada eh, kita melihat ada nih kayak ini yang tadi nih ke si fiber ini dibasahi oleh si matrix ini di apa ya? Ya kayak dikelilingi oleh si matrix gitu ya. Nah kita lihat nih sudut kontaknya ini. Pengaruh dari sudut kontak dan juga surface energi. Pertama, kita turunkan dari persamaan yang dulu. Ini merupakan turunan dari rumus mapping. Kita bisa lihat kemampu basahan itu dari rumus ini, di mana surface energy antara solid liquid itu bisa dilihat, bisa dihitung dari menjumlahkan surface energy antara solid dan juga vapor ditambah surface energi antara matriks dan juga si gas ruang kosongnya atau vapornya ini terhadap sudut yang terbentuknya gitu, terhadap sudut yang terbentuk gitu. Sedangkan persamaan Dupress ini adalah rumus work of adhesion. Ini itu kayak surface energy A itu adalah surface energy si solid vapor SV ya. Jadi ini yang A itu adalah SV, yang B itu gamma B itu adalah LV dan Y yang gamma AB itu adalah SL. Nah, oke. Nah, kedua rumus ini bisa digabungkan menjadi bentuk seperti ini gitu. Jadi yang gamma AB ini kan merupakan gamma SL ya tadi. Nah, gamma SL itu rumusnya bisa kita substitusi dengan rumus ini nih. Jadi terbentuklah rumus yang ini gitu. Jadi adesi kuat itu kemampuan adesi yang kuat, ikatan yang kuat itu bisa dilihat dari work of adhesion melalui rumus ini bisa dihitung. Nah, selanjutnya ini ada gimana sih mekanisme yang terjadi pada saat gimana caranya fiber sama matriks ini bisa saling mengikat gitu ya. Nah, mekanismenya tuh ada 5 di sini. Jadi yang pertama ini adalah ada adsorpsi dan juga wetting. Adsorpsi itu adalah proses penumpukan molekul yang di sini kita anggap sebagai matriks pada permukaan material yang kita anggap material ini adalah fiber ya maksudnya akibat interaksi fisik atau kimia gitu. Dimana ini berlaku ikatan van der Waals yang gaya tarik menariknya lemah antar molekul akibat interaksi dipol gitu.
Nah, dalam komposit, setelah terjadi wetting, ya pembasahan tadi, molekul itu akan tertarik ke permukaan fiber. Jadi, kita gambar lagi nih, ibaratkan ini adalah ini adalah, yang ungu itu adalah fiber. Yang merah ini adalah matriksnya lah ya, di dalam matriks. Kayak, ibaratnya gini. Nah, di dalam komposit, dalam mekanisme ini, pada saat molekul matriks akan tertarik, di mekanisme ini, molekul matriks itu akan tertarik ke permukaan fiber dan menempel melalui mekanisme ikatan van der Waals ini, yaitu gaya tarik lemah antar molekul akibat interaksi dipol. Nah, proses ini akan menghasilkan lapisan film yang sangat tipis pada permukaan fiber sebagai tahap awal pembentukan ada di sini, ibaratnya kayak gini lah ya nih, ibaratnya lapisan fiber, lapisan tipisnya itulah yang ada di interface atau interface-nya tadi tuh. Nah, ini ikatan, mulai terbentuk ikatan. Nah, pada kondisi ini surface energy itu berperan penting karena menentukan kemampuan matriks untuk membasahi permukaan fiber, di mana semakin tinggi si surface energy itu, weightingnya semakin baik. Weightingnya nih kayak W ya, kita ibaratkan W itu makin good juga, makin bagus juga. Oke. Nah, selanjutnya ini ada interdifusi. Jadi, mekanisme interdifusi ini biasa terjadi pada material komposit polimer. Oke, nah pada material komposit polimer itu pada saat mobilitas matriks tinggi, matriks akan berdifusi ke area interface ya, area transisi untuk berikatan dengan si fiber membentuk sebuah rantai. Ini contohnya kayak gini nih. Jadi matriks ini bakal berdifusi. Jadi si rantai ini bakal berdifusi nih ke dalam. Terus bereaksi dengan si fiber membentuk rantai ini nih, rantai yang kayak ini. Gitu. Nah, biasanya di komposit polimer, fibernya itu kadang ada lapisan oksida yang bisa menghambat difusi gitu. Sehingga diperlukan coating eh, untuk meningkatkan adesi. Terus selanjutnya yang ketiga, ini ada electrostatic adhesion. Jadi sama kayak namanya elektrostatik. Mekanisme yang terjadi yaitu adanya gaya tarik-menarik elektrostatik yang mempengaruhi antar muka. Contohnya misal kayak antara fiber dan juga matriks itu bersaling bermuatan, ada yang bermuatan positif dan juga negatif. Nah, karena adanya perbedaan muatan itu, keduanya akan saling tarik menarik nih kayak gini nih, ini fibernya nih bermuatan negatif dan si matriks bermuatan positif. Keduanya akan saling tarik menarik dan membentuk ikatan gitu. Nah, perbedaan muatan antara keduanya ini didukung juga oleh kondisi lingkungan antara lingkungan em, kayak pH-nya, ionnya, dan lain-lain yang mempengaruhi juga kemampuan ikatan antara fiber dan juga matriks. Kemudian ada chemical bonding. Nah, kalau chemical bonding ini mekanismenya itu terjadi karena adanya ikatan kimia yang terbentuk antara
fiber dan juga matriks melalui coupling agent gitu. Jadi em, antara fiber dan juga matriks ini nih akan saling berikatan kimia melalui ikatan kovalen atau ionik yang sifatnya sangat kuat dan membuat transfer bebannya ini sangat efisien. Terus selanjutnya ini ada yang terakhir mechanical interlocking. Ini bisa terjadi pada saat fiber punya permukaan yang kasar, di mana nanti matriks ini akan masuk ke dalam celah permukaan fiber yang kasar ini, kemudian pada saat mulai mengeras, keduanya akan saling mengunci. Semakin besar kekasaran permukaan fiber, maka potensi interlocking akan meningkat dan adisi menjadi lebih efektif. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke chapter 4, yaitu mengenai sifat mekanis dari komposit, dan juga kita bahas tentang rule of mixture, rumusnya gimana, konsepnya gimana, dan tentunya pengaruh arah orientasi dan geometri dari penguatnya itu sendiri. Oke, untuk chapter 3 ini kita, sorry, ini chapter 4 ya, sorry. Ini untuk chapter 4 ini kita masuk ke pengaruh arah orientasi dari, oke, chapter 3 ini kita akan membahas tentang pengaruh arah orientasi penguat terhadap sifat mekanik dari kompositnya. Oke, sebagai awalan kita coba lihat dulu sifat mekanik em, dari komposit melalui kurva stress strain ini ya. Nah, ini adalah kurva stress strain dari material komposit aluminium metal matriks komposit. Ya, kita bisa lihat pada diagram kurva stress strain ini ada ini garis kurva, kurva dari matriks, kurva dari komposit, dan juga kurva dari fiber nih yang punya karakteristik yang berbeda. Tuh. Nah, selain itu juga di dalam kurva stress strain komposit ini ada dua stage utama nih yang punya sifat berbeda, perilaku material yang berbeda gitu ya. Nah, pada stage pertama di kurva stress strain ini dari ketiga komponen yang ada di dalam komposit, termasuk kompositnya itu sendiri ya. Pada saat awal diberikan beban, ketiga-tiganya sama-sama linier. Nah, pada kondisi ini linier yang dimaksud adalah sama-sama terdeformasi secara elastis ya, belum mengalami deformasi plastis karena masih dia naik terus. Kemudian setelah mencapai garis kritisnya ini, eh, matriks, ya kita bahas matriks dulu. Matriks cenderung mengalami elongasi nih, pertambahan panjang dan juga mengalami deformasi plastis nih kata ada, dan mencapai UTS-nya di sini. Sedangkan kalau komposit dia eh, mm, eh, plastis juga, cuma elongasinya tuh nggak sepanjang matriks ya, karena matriks itu sifatnya lebih ulet, sedangkan fiber itu lebih kaku dan komposit adalah kombinasi dari keduanya. Jadi karena fiber itu sifatnya kaku, dia akan naik terus dan langsung patah, langsung putus dan tidak mengalami pertambahan panjang atau deformasi plastis. Gitu. Dan dari kurva ini bisa dilihat bahwa UTS komposit itu lebih tinggi daripada matriks, cuma elongasinya lebih rendah karena adanya kontribusi peran fibers dan juga matriks gitu. Jadi dari kurva ini bisa dilihat bahwa
matriks sebagai komponen utamanya itu sifatnya bisa ditingkatkan dengan penambahan fiber untuk menjadi sebuah komposit. Tuh. Nah, selanjutnya em, masuk ke ini nih, pengaruh arah orientasi fiber. Nah, arah orientasi fiber. Ya, oke. Jadi pengaruh arah orientasi fiber ini itu mempengaruhi sifat dari komposit itu sendiri. Ini. Jadi kayak yang sebelumnya juga sudah dibahas bahwa kalau isotropik itu sifatnya akan sama ke segala arah. Biasanya yaitu tadi kalau misalkan sebuah komposit diberi gaya tarik ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ditekan, itu sifatnya akan sama di seluruh bagian. Sedangkan untuk anisotropik itu berbeda tergantung kesesuaian arah beban dengan arah fibernya. Kayak gini misalkan ya. Em, ini kan sama-sama vertikal. Bebannya diberikan secara vertikal juga. Jadi fibernya vertikal dan arah pembebanannya sesuai dengan arah fiber ke atas ke bawah nih. Nah, kondisi ini itu disebut dengan anisotropik ya, tergantung pada arah. Kalau misalkan kita kasih gaya ke sini, kasih beban ke sini ya, nah itu nggak bakal kuat, itu nggak bakal kuat gitu. Nah, itulah yang disebut dengan sifat anisotropik. Gitu. Oke, terus sekarang pengaruh arah orientasi terhadap arah pembebanannya. Itu dibagi menjadi dua. Ada longitudinal dan juga ada transversal. Kalau arah longitudinal, itu ini, arah pembebanannya searah dengan arah fiber. Kalau transversal, itu arahnya tegak lurus fiber. Tuh, nah ini pokoknya hmm, pada saat beban berada pada kondisi longitudinal, beban diberikan searah dengan arah fiber, itu fiber akan cenderung menanggung beban utama lebih besar. Modulus dan kekuatan itu akan sangat tinggi. Sedangkan untuk transversal, yang arah pembebanannya tegak lurus dengan arah fiber, itu matriksnya sendiri yang akan bekerja lebih banyak untuk menahan beban. Sedangkan fibernya itu nggak kurang efektif untuk menahan beban dibandingkan dengan yang longitudinal ini. Sehingga modulus dan kekuatannya akan jauh lebih rendah daripada yang longitudinal. Tuh, terus, oke. Pokoknya intinya pengaruh arah orientasi fiber ini itu harus kalian pahamin maksud dari isotropik apa, anisotropik apa, maksud dari longitudinal dan transversal apa, dan efeknya itu apa, itu harus kalian pahami dengan sangat baik, karena akan berpengaruh, akan masih berkaitan dengan ini dia, dengan konsep ROM, Rule of Mixture. Jadi ROM sendiri adalah pendekatan matematis untuk memprediksi properties dari komposit berdasarkan asumsi ideal dengan mempertimbangkan yang pertama adalah fraksi volumenya. Yang kedua adalah susunan penguat. Itu berupa orientasi, arah si fibernya, atau geometri fibernya. Dan yang ketiga ini adalah kontribusi dari sifat matriks dan penguat. Cuma di ROM ini ada keterbatasannya di mana ini kurang kurang representasi, kurang representatif pada arah transverse. Kemudian kurang bisa pada distribusi yang tidak homogen gitu.
dan kurang bisa memprediksi mekanisme kegagalan. ROM ini adalah sebuah batas dan bukan nilai yang pasti. Nah, batas pada ROM ini itu ditentukan dari arah pembebanan dan perilaku sifat material terhadap pembebanan itu sendiri. Seperti yang diketahui pada gambar grafik ini, ada yang namanya upper bound, ada yang namanya lower bound. Batas atas dan juga batas bawah. Batas atas ap- itu dikatakan bisa menjadi batas atas pada saat strain matrix sama dengan strain fiber. Di mana di kondisi ini modulus elastisitas fiber akan lebih besar daripada matrix sehingga fiber akan menanggung beban lebih besar. Oke, sedangkan pada kondisi lower bound, oke, sorry, yang isostrain itu tadi juga yang terjadi pada kondisi longitudinal, di mana fiber searah dengan, eh, di mana fiber akan searah dengan arah pembebanan. Sedangkan untuk lower bound itu berada, itu dialami oleh material yang pembebanannya itu tegak lurus dengan arah fiber. Nah, seperti ini, tegak lurus seperti ini ya. Jadi, pada kondisi ini, stres yang dialami matriks itu sama dengan stres yang dialami fiber. Namun, matriks mengalami deformasi yang lebih besar dan fiber tidak efektif dalam menahan beban, sehingga menghasilkan nilai modulus yang minimum atau sebagai batas bawahnya ini. Oke, dan konsep ini juga harus dipahami banget ya, karena masih berhubungan dengan, nah ini ya, rumus, karena berhubungan dengan prediksi sifat mekanis komposit menggunakan ROM. Oke. Nah, dari informasi mengenai arah pembebanan dan juga batas-batas yang ada di ROM tadi, itu akan dapat diketahui sifat mekanis mana melalui rumus-rumus berikut gitu ya. Jadi yang banyak digunakan itu adalah untuk memprediksi modulus strength dan juga strain dari material komposit itu. Nah, setiap sifat itu dibagi rumusnya, dibedakan rumusnya berdasarkan arah pembebanannya tadi, yaitu ada longitudinal dan juga transversal. Longitudinal itu pasti isostrain, jadi strain yang dialami antara fiber dan matriks itu sama. Sedangkan transversal itu tadi tegak lurus. Arah fiber dengan arah pembebanannya itu tegak lurus, di mana stres antara stres yang dialami antara fiber dan matriks itu akan sama. Nah, E ini adalah modulus. Ini CL ini kompositnya EM itu adalah modulus matriks. M itu adalah volume fraksi matriks. EF itu adalah modulus fiber dan VF adalah volume fraksi dari fiber. Nah, di modulus pada kondisi isostrain, jika modulus kompositnya itu tinggi, maka komposit kaku. Namun dan atau jika modulus kompositnya itu mendekati modulus fiber, maka fiber sangat dominan atau sebaliknya. Jika EC atau modulus komposit ini mendekati modulus matriks, maka matriks akan lebih dominan. Terus juga iso stress. Nah, ini itu lebih kayak ke inverse-nya dari sifat si longitudinal nih. Rumusnya kayak gini aja, sama aja. Kira-kira kayak gini bentukan rumusnya, di mana kalau EC rendah, dia kebalikannya
bakal lebih elastis ya. Kebalikannya dari EC yang tinggi, kalau EC mengganti EM, berarti fiber kurang efektif. Yang banyak lebih menahan beban itu adalah si matriks. Oke. Oh ya. Di sini juga ada tambahan bahwa VF, volume fraksi fiber, gabungan dari volume fraksi fiber dan juga volume fraksi matriks itu sama dengan satu. Dan bentuknya bisa diubah seperti ini. Gitu ya. Sedangkan kita masuk selanjutnya kita masuk ke bagian strength. Ini dibagi juga ke longitudinal dan juga transversal. Pada kondisi longitudinal, fiber ini akan dominan menahan beban utama, sedangkan pada transversal itu matriks akan mengalami deformasi terlebih dahulu. Dan di kondisi transversal ini, fiber kurang efektif dalam menahan beban, itu sehingga akan terjadi retak, udah terjadi retak gitu ya. Kemudian yang di strain ini ada yang longitudinal ini kondisinya di mana strain fiber sama dengan strain matrix sama dengan strain komposit karena terjadi deformasi yang seragam. Dan juga ada juga yang transversal ini setiap komponennya itu rumusnya harus sama-sama dikalikan dengan volume fraksinya karena sifatnya berbeda. Oke. Nah, kenapa di ROM ini banyak berhubungan dengan volume fraksi, terutama volume fraksi dari fiber. Karena ini tuh ibaratnya, karena si volume fraksi ini tuh ibaratnya kayak bobot atau berat dari si fibernya itu sendiri, di mana seperti kita ketahui fiber ini kan fungsinya sebagai penguat dari komposit itu sendiri, sedangkan matriks hanya mengikat dan melindungi si fiber ini. Ibaratnya tuh kayak fiber nih orang kuat, matriks nih orang lemah. Kalau misalkan kuat dan lemah digabung, maka yang lemah cenderung akan menjadi lebih kuat. Makin banyak fiber, makin kuat. Kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Makanya jumlahnya ini mempengaruhi sifat mekanis dari komposit. Gitu. Nah, yang ini yang generalized ROM ini itu adalah penambahan sifat lainnya karena itu tadi ROM itu kan bukan bentuk yang pasti ya, masih bukan bentuk yang nyata, masih sifatnya prediksi, belum sama kayak kondisi aktualnya, sehingga eh, kalau misalkan kita pengen mengeneralisasi si rumus ROM-nya ini biar lebih realistis, itu bisa digunakan, ditambahkan faktor pengalinya, yaitu ada length correction factornya itu dengan satu untuk serat, jika diketahui ada serat yang ukurannya lebih dari 10 milimeter dan ada orientation efficiency factor yang nilainya ini berbeda-beda tergantung arah orientasinya ya. Nilainya beda-beda. Gitu loh. Oke, mungkin buat pembahasan materinya cukup di situ aja. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan langsung diajukan aja. Boleh banget langsung nanya lewat PC. Terus buat nextnya ini bakal dibahas beberapa latihan soal dan juga yang mencangkup soal kuis kemarin.